seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali dalam rehat. Hari ini kita akan belajar dari kitab Yakobus. Yakobus menuliskan kitab ini supaya kita orang-orang percaya semakin hari semakin seperti Kristus. Kita akan buka kitab Yakobus 1 ayat 19. Mari kita buka bersama-sama dan mari kita membacanya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dari ayat itu kita tahu dan kita sadar banyak hal yang bisa kita pelajari. Di zaman saat ini kita sangat mudah menerima informasi yang mungkin berasal dari WA Group, TikTok, Instagram, Google, YouTube, Facebook, dan masih banyak media sosial lainnya. Tapi apakah kita pernah berpikir untuk menyaring dan melihat kembali informasi yang kita terima sebelum kita membagikannya lagi kepada orang lain? Apakah kita pernah berpikir apakah informasi yang kita terima itu benar atau tidak? Bahkan terkadang sering kita temukan judul-judul atau tema yang clickbait yang sangat menarik dan rasanya ingin sekali kita segera membacanya. Sebenarnya membaca itu tentu bukan hal yang salah. Sangatlah baik kalau kita suka membaca dan kita menerima informasi. Namun yang kurang tepat adalah ketika kita hanya membaca sedikit informasi, hanya mendapatkan informasi yang terbatas, tapi kita membicarakan banyak dari yang sedikit kita pahami itu. Seperti contoh, kita sedang menonton video yang mungkin hanya berdurasi 1 menit. Tapi kemudian tanpa kita berpikir lebih lanjut, tanpa kita mencari fakta-faktanya, dengan mudah kita membagikan kepada orang-orang di sekitar kita informasi tersebut dalam waktu mungkin belasan bahkan puluhan menit. Tentu banyak bumbu-bumbu yang kita bisa tambahkan melalui mulut ataupun jari kita. Itulah yang disebut melakukan tidak dengan fakta. Karena sangat mungkin informasi yang kita sampaikan adalah hal yang bukan sebenarnya. Karena itu Yakobus dalam kitabnya mengingatkan kita
untuk lebih cepat dan lebih banyak mendengar. Lebih banyak mendengar. Dan untuk tahu lebih banyak kebenaran informasi yang kita dapatkan. Tetapi kita lambat untuk berkata-kata, supaya kita berhati-hati dalam memberikan informasi yang kita dapatkan kepada orang lain. Dan kita lebih berhati-hati dan waspada untuk tidak memberikan informasi yang palsu kepada orang lain. Sebagai orang Kristen, kita jadi sadar bahwa kita harus belajar untuk mampu mengendalikan mulut kita, mengendalikan jari kita, karena hal ini bisa beresiko kita melakukan dosa. Kita menyakiti orang lain. Kita menyampaikan fakta-fakta yang belum tentu kebenarannya. Terkadang bisa saja di dalam pikiran kita itu kita sudah menyiapkan informasi yang mungkin baik. Tapi akhirnya ketika kita tidak berpikir dengan baik, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita ketikkan di handphone kita misalnya, menjadi tidak sejalan. Kita malah mengeluarkan kata-kata, kita malah mengetikkan kata-kata yang malah menyakiti orang lain. Karena itu berpikir sebelum berbicara atau berkata adalah sebuah karakter Kristen, di mana kita harus berpikir dan berhati-hati pada setiap perkataan yang kita keluarkan. Karena perkataan yang kita keluarkan sebagai seorang Kristiani adalah perkataan-perkataan yang benar, sesuai kehendak Tuhan, dan jangan sampai menyakiti hati orang lain. Jika dalam prosesnya ternyata perkataan kita itu menyakiti orang lain, berarti kita harus berpikir lebih berhati-hati lagi, memilih kata-kata lain yang lebih tepat dan lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Karena itu kita perlu lambat dalam berkata-kata, karena kita diberikan ruang untuk berpikir. Di ayat selanjutnya, di part selanjutnya, Yakobus juga mengingatkan kita untuk lambat dalam marah. Sebenarnya marah bukanlah sebuah dosa ya. Tuhan Yesus juga pernah marah ketika Tuhan mengusir para penjual yang ada di bait Allah. Tuhan juga marah saat itu. Tapi marahnya manusia terkadang hanyalah emosi karena apa yang dia inginkan tidak sejalan dengan yang didapatkan, sehingga amarah itu muncul. Kemarahan manusia sering terjadi bukan karena manusia lain tidak melakukan kebenaran. Jadi seperti kita mengingatkan mereka karena beresiko berbuat dosa, atau tidak melakukan kebenaran, atau mungkin mereka melukai hati Tuhan, maka kita ingatkan, oke, kalau seperti itu kita pantas untuk marah, seperti yang Tuhan lakukan saat di bait Allah kepada para penjual. Tapi seringkali kita sebagai manusia marah karena kepentingan kita sendiri, karena tidak suka dengan orang lain misalnya, atau karena orang lain tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi hal yang penting digarisbawahi melalui firman ini, kita diajak untuk berpikir kembali, apa alasan kita marah? Apa hanya karena kita tidak suka dengan orang tersebut? Atau memang kita melihat ada orang-orang yang berbuat dosa, tidak melakukan kebenaran, atau melukai hati Tuhan? Jika itu memang sesuai dengan hal yang harus kita lakukan, silahkan marah. Tapi jika tidak, pikirkan kembali. Maka sesungguhnya cepat marah adalah salah satu lambang orang yang tidak mengenal Tuhan, terutama jika marahnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ketika kita melihat kitab di Keluaran 34 ayat 6, di sana kita juga menemukan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang panjang sabar dan lambat untuk marah.
Maka dari itu, hari ini kita sudah belajar 2 hal penting. Yang pertama adalah pikirkan apa informasi yang Anda dapatkan dan pelan-pelanlah untuk membagikan atau berkata atau mengetik jarimu jika informasi itu ingin kamu sampaikan kepada orang lain. Dan yang kedua, pikirkanlah juga apa yang menyebabkan Anda marah sebelum Anda benar-benar marah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk hari ini Engkau telah memberikan kami pelajaran yang begitu indah di zaman yang sangat mudah mendapatkan informasi ini. Kami menjadi rentan untuk membagikan informasi-informasi yang mungkin palsu, hoaks. Tapi kami sebagai anak-anak-Mu belajar untuk lebih banyak mendengar dan lebih berhati-hati berbicara, agar kami menjadi contoh teladan bagi orang di sekitar kami. Kami juga belajar untuk lebih sabar, tidak mudah marah, terutama untuk hal-hal yang hanya mementingkan diri kami sendiri. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang terus belajar menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau. Biarlah renungan pagi, siang, atau malam saat kami mendengarkan ini menjadi pelajaran yang indah untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sertai aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.